Pada materi Python untuk data science ini, saya akan membagikannya kepada sub-sub materi yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Yang pertama adalah mengenai pembahasan fundamental Python itu sendiri. Di sini ada beberapa konten. Yang pertama adalah dasar-dasar Python. Di sini saya akan kembali membahas mengenai pemrograman dasar dengan menggunakan Python. Bagaimana Anda membuat program pertama, lalu tipe data apa saja yang ada di Python, ekspresi matematika, dan juga tentu saja hands-on atau praktek. Lalu yang kedua adalah kita akan membahas mengenai data struktur pada pemrograman Python, seperti tuples, list, set, dictionary, dan juga kita akan hands-on. Jadi tidak usah khawatir ketika Anda kurang begitu paham mengenai apa yang akan kita bahas, ketika membahas mengenai praktek, seharusnya Anda menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya adalah programming control, di mana di situ kita akan membahas mengenai boolean, for loop, while loop, dan juga berlatih. Lalu pada bagian 4, Anda akan mencoba membuat fungsi pada Python. Nah, fungsi ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu built-in function, atau function yang memang sudah ada bawaannya dari Python, dan juga user-defined function. Nah, misalkan jika Anda tidak menemukan function yang ada di Python, Anda pun bisa membuatnya dengan sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai modul dan package pada Python, lalu kita akan membuat kelas, metode, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan dasar-dasar ketika Anda hendak beralih kepada tahap yang lebih lanjut, yaitu Object Oriented Programming, atau yang kita singkat sebagai OOP. Nah, ketika kita membahas mengenai OOP, ada beberapa yang akan kita jabarkan. Yang pertama adalah abstraction, polymorphism, encapsulation, dan juga inheritance. Setelah kita selesai membahas mengenai materi fundamental ini, selanjutnya adalah bagaimana Anda mempersiapkan data dan melakukan analisis dari data yang Anda gunakan. Konten pada materi yang kedua adalah kita akan review kembali mengenai konsep dan teori statistik. Yang paling umum adalah deskriptif dan juga inferential statistik. Selanjutnya, kita akan melakukan beberapa proses pada data yang kita miliki, seperti pembersihan data atau data cleaning dan juga mempersiapkan data format apa yang kira-kira akan kita gunakan sehingga mempermudah kita dalam melakukan analisa. Selanjutnya adalah data wrangling. Nah, mungkin di sini Anda baru mendengar apa itu wrangling, namun tidak usah khawatir, seiring berjalannya materi ini, Anda akan memahaminya dengan sangat mantap. Selanjutnya adalah data visualisasi. Dari dataset yang kita miliki, yang sudah kita bersihkan, yang sudah kita bentuk formatnya menjadi format yang baik, selanjutnya adalah memvisualisasikan data tersebut. Dari situ kita bisa melihat tren, sehingga kita tahu apa yang perlu kita analisa dari situ. Selanjutnya adalah time series data. Nah, ini data yang merupakan memiliki keterikatan terhadap waktu. Nah, selanjutnya dari time series data, kita akan mencoba mengenai signal processing. Ya, bisa jadi data time series tersebut sangat banyak, ya, terutama untuk data-data yang datang dari sensor untuk implementasi IoT, misalkan sensor untuk mendeteksi getaran suatu mesin. Bisa jadi dalam 1 menit, data yang kita dapatkan berjumlah lebih dari 1 juta data. Karena bisa jadi dalam 1 detik, multiple data bisa kita dapatkan karena sensitivitas sensornya itu sendiri. Nah, dari situ kita akan melihat bagaimana memproses data tersebut. Setelah kita membahas mengenai data, hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah machine learning. Ya, tadi kita sudah membersihkan data, kita sudah bisa memvisualisasikan data. Selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana data ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan kita bisa menentukan, memprediksi atau mengklasifikasikan tren yang ada di situ. Nah, ketika kita membahas mengenai machine learning, sama seperti hal sebelumnya,
kita akan mulai dari deskriptif dan inferensial karena ada hubungannya dengan yang data analisa. Nah, lalu kita akan membahas mengenai beberapa algoritma machine learning. Ada yang disebut sebagai supervised learning dan juga unsupervised learning. Lalu kita akan membahas mengenai algoritma klasifikasi. Selanjutnya ada regresi, clustering, dan juga performance evaluation. Artinya setelah kita menentukan algoritma apa yang akan kita gunakan dari data yang kita miliki, tentu saja mengevaluasi performa adalah hal yang sangat penting. Sehingga kita tidak asal-asalan dalam menggunakan algoritma. Ya, nanti kita lihat evaluasinya seperti apa, nanti kita coba membandingkan antara algoritma satu dengan algoritma yang lainnya. Nah, lalu ada lagi machine learning lanjutan. Nah, di sini kita mulai membahas mengenai artificial neural networks, ya, atau yang biasa kita kenal jaringan saraf tiruan, ya. Nah, lalu selanjutnya ada convolutional neural networks, nanti kita bahas. Lalu ada lagi deep learning. Nah, ini bagian lanjutan dari pembahasan machine learning. Lalu kita akan mencoba melihat dari beberapa contoh atau hands-on. Yang pertama adalah mengklasifikasikan, ya, teks klasifikasi dan juga membuat model deep learning misalnya. Lalu kita bisa membuat recommendation system. Nah, mungkin ini bisa kita gunakan dalam implementasinya dalam e-commerce. Ya, misalkan ketika seseorang membeli produk A, produk B, nanti ada produk-produk yang direkomendasikan oleh sistem. Ya, sehingga ketika Anda memiliki toko atau memiliki toko online, di situ akan meningkatkan revenue. Bisa jadi customer Anda tertarik untuk produk lain. Nah, lalu di bagian terakhir, kita akan ngebahas mengenai Gen AI yang lagi booming pada saat ini. Ya, generative AI seperti ChatGPT yang sudah bisa melakukan hal yang sangat menakjubkan. Nanti kita akan membahas bagaimana membuatnya seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu mengenai materi Python untuk data science. Kita akan membahas satu persatu.